Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali di HS Online, dan sekalian kita mulai materi pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma warizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa la tutamil lisani yafqahu qawli. Sekalian, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Harus lebih baik. Selamat datang kepada Mbak Husnul, Bu Listi, Bu Ningrum, Pak Bandi, Mom Ana. Kuning room ini dari Taiwan, Pak. Oh, dari Taiwan. Masya Allah, jauh juga ya. Taiwan ke Hongkong berapa jam? Belum tahu, Pak. Belum pernah. Saya pernah ke sana kalau nggak salah 1 jaman. 1 jaman ya. Siap. Ada Pak Imron juga. Ada Bu Melita Ramadona. Ada Bu Emi S, ada Bu Jaryanti, ada Bu Karsih, ada Pak Muji, ada Bu Nina Kurnia, ada Bu Nurweni, ada Bu Prawaris Safitri, ada Bu Ramini, ada Mas Sudi Irwanto, ada Bu Syari Romaiso, ada Bu Sumarti, ada Bu Susi Sulisiana, Pak Saiful, Bu Tanti, Bu Wayu Agustina, Bu Widya, Bu Zulia Indrawati, dan Yusfa ini. Sementara ada 26 orang. Dan malam hari ini saya buka open tanya jawab terkait dengan HNI, tapi bukan konsultasi penyakit. Silakan, siapa yang mau bertanya duluan? Monggo. Ada yang bertanyakan? Halo? Sementara belum, Pak. Lanjut Belum ya? materi, Pak. Lanjut materi. Nah, ini materi apa nih? Oke ya, materi umum saja. Buat kalian, insya Allah tidak lama lagi akan ada beberapa produk baru, varian produk baru, yang insya Allah itu memudahkan kita untuk segera meraih Loyal Executive Director. Jadi kalau boleh saya gambarkan, kalau Anda pengen sukses di HNI, tolong mindset-nya dirubah, bahwa Anda hari ini sedang bangun bisnis. Nah, bisnis yang Anda bangun ini bisnis Anda sendiri. Bayangannya adalah begini, sebuah bisnis yang bisa menghasilkan net profit lebih dari 100 juta sebulan, itu berarti modalnya sangat besar. Jadi kalau bandingin gini, supaya Bapak Ibu sekalian semangat di HNI, coba bayangkan ketika hari ini Anda mau buka toko apapun, mau toko, mau kios dan sebagainya. Kiosnya aja udah harga lumayan. Kalau yang di pinggir-pinggir jalan itu 1 miliar rata-rata. Kalau di dalam kompleks atau mungkin di jalan raya yang ramai tapi di dalam, itu rata-rata di antara 300 sampai 400 jutaan. Minimal 1 miliar. Itu baru tempatnya saja. Yang kedua belum belum stok produknya. Misalnya Anda mau jual handphone, nggak mungkin nyetok handphone 1, pasti banyak. Itu. Yang kedua, karyawan. Wah, ini faktor yang penentu yang berikutnya, karyawan. Yang ketiga apa? Sistem. Karena kalau misalnya Anda punya usaha, sudah dimodalin, punya karyawan, tapi nggak punya sistem, itu yang ada jadinya bisa berantakan itu. Bukannya untung malah buntung. Dan itu pun ketika Anda buka bisnis Anda itu, belum tentu ketika Anda buka
itu langsung menghasilkan. Kalaupun ditunggu setahun 2 tahun, itu pun kalau misalnya dihitung BIP, break even point atau kembali modal, itu akan butuh waktu lama. Kalau nggak percaya, coba dicek. Nah, sayangnya adalah orang hari ini tidak memahami seperti membangun sebuah bisnis. HNI dilihat sebagai bisnis sampingan. HNI dilihat sebagai bisnis yang kurang menjanjikan. Maka wajar hari ini semangat yang Anda mengerjakan HNI berbeda dengan semangat ketika bekerja atau jaga toko sendiri. Gitu. Nah, ini yang perlu dipahami sekalian, apalagi hari ini Bapak Ibu sekalian sudah mulai lebih dari setahun bergabung bersama HNI. Nah, sambil kenalan, silakan Anda tulis di chat nama dan asal tempat. Biar pada semangat. Misalnya Bu Atin dari Tangerang, misalnya gitu ya. Executive Director. Gitu. Pak Bandi dari Bogor. Apa pangkatnya tulisin di situ. Di chat ya. Sambil saya ngasih materi, Anda boleh bertanya di sela-sela materi yang yang saya berikan. Jadi Anda boleh bertanya gitu kan. Karena kalau nggak ditanya, saya nggak keluar ilmunya nanti. Intinya adalah begini kalian. Kalau bisnis ini kalian hari ini kita kerjakan atau kita lakukan dengan serius, yakin hasilnya akan serius. Gitu. Maka untuk serius itu perlu Anda mengkomparasi atau membandingkan dengan banyak bisnis. Misal, Anda bandingkan dengan restoran kecil-kecilan, warung Padang. Coba Anda datang ke warung Padang, Anda tanya berapa modal awal mulai bisnis warung. Atau misalnya Anda punya tetangga jualan ini, jualan kelontong, warung kelontong. Nah, dulu tuh mulai pertama bisnis berapa? Ada yang jualan jualan kelontongan. Ada? Atau mungkin hari ini sudah punya bisnis di rumah? Ada, Pak. Bu Sumarti ya? Iya, Pak. Berapa modal awalnya, Bu? Gimana? Berapa modal awalnya dulu? Modal awalnya berapa ya, Pak? Ya lumayan sih, Pak. Kan harus beli etalase. Ya, berapa nominalnya berapa? Aduh, enggak dihitung, Pak. Kira-kira. Kira-kira mungkin 4 jutaan. 4 jutaan. Soalnya kan saya bukan sembako nih. Oh, gitu. Kok ini pulsa ya? Jajan anak-anak. Jajan anak-anak. Snack, oke. Nah, dari 4 sampai 3 juta itu setiap bulan dapat berapa, Pak? Berapa, Bu? Kira-kira. Rata-rata. Rata-rata ya berapa ya, Pak? Mungkin sekitar 500 ya. Bersih? Enggak sampai lah. Enggak bersih itu sih. Berarti itu sampingan, Bu ya? Bukan utama ya? Iya, sampingan. Sampingan. Jadi modal 3-4 juta itu dibuka tiap hari? Buka tiap hari. Dari jam? Ya enggak dijami, Pak, karena kan di rumah ya. Jadi ya ini aja santai, kalau ada yang beli ya dijualin gitu. Kalau malam ya pokoknya jam 8 jam 9 tuh masih ada lah, nanti kalau di atas jam itu udah tutup gitu. Ya, siap. Berarti Ibu masih kategorinya pedagang berarti ya, belum pebisnis ya? Iya. Tapi karena ini pandemi, ya udah ditutup aja, ganti HNI. Karena kan anak-anak libur, dekat sekolah anak-anak libur, jadinya ya kan nggak ada yang jajan ya otomatis, ya udah ditutup sekarang ini ke HNI gitu. Sip. Oke, terima kasih Bu Sumarti ya. Iya, Pak. Jadi
sebagian besar orang itu masih belum bisa membedakan antara dagang dengan bisnis. Itu. Orang itu senangnya dapat langsung gitu loh. Jadi dikerjakan sekarang langsung dapat hasilnya. Padahal itu nggak seperti itu. Terus satu itu pertama itu. Yang kedua, waktunya terlalu sayang jika Anda hari ini buang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak ada masa depannya. Jadi kenapa Indonesia itu menurut indeks entrepreneur dunia itu dia di bawah Malaysia, bahkan di bawah negara-negara miskin. Padahal kalau kita lihat itu yang dagang itu banyak. Keluar rumah aja yang dagang banyak. Dagang gorengan, dagang sebagainya. Kenapa saya lihat ada nasi uduk di Bekasi. Saya sering kalau malam itu kalau dulu HS, pulang HS itu diajak sama mentor makan nasi uduk situ. Itu nasi uduk itu sudah berdiri sejak tahun 80 berapa begitu. Ya gitu aja. Enggak masaknya sama segitu. Terus tampilnya gitu doang, tidak ada perubahan dari mulai awal buka sampai sekarang. Padahal ramai itu laris. Jadi orang Indonesia itu rata-rata tidak berpikir masa depan. Sudah bisa jalan aja alhamdulillah begitu loh. Nah, itulah kenapa indeks entrepreneur rendah. Kenapa? Karena tidak ada growth mindset. Tidak ada pertumbuhan. Tidak ada mikir masa depan. Yang penting apa yang hari ini dikerjakan, bisa dimakan, udah cukup, alhamdulillah. Padahal waktu kita terbatas, usia kita terbatas. Karena begini, kalau hari ini Anda sedang melakukan bisnis, merasa melakukan bisnis, punya dagangan, punya warung, coba Anda tinggalkan warung itu sama sebulan, nggak diurusin. Kira-kira omsetnya naik atau turun? Kalau warung itu turun omsetnya, bahkan nggak ada omset, berarti dia bukan bisnis, masih dagang. Dan seumur hidup sekalian, agak susah jadi orang kaya kalau pedagang. Kenapa? Karena kategori kaya itu bukan banyaknya harta, tapi uang yang bekerja untuk dirinya, bukan dirinya yang bekerja untuk uang. Jadi uang yang sibuk mikirin orangnya gitu loh, bukan kitanya yang sibuk bikin uang. Kita mau tidur, kita mau jalan-jalan, kita mau happy-happy, tetap uang itu ngalir masuk ke rekening kita. Nah, itu namanya orang kaya beneran. Siap. Jadi orang kaya beneran itu bukan orang yang handphonenya canggih, keren, terbaru, bajunya mahal, tasnya mahal, terus mobilnya keren, enggak gitu. Justru orang kaya asli itu mereka lebih sederhana, pakai apa adanya, yang paling nyaman buat dia. Itu. Tapi investasi di mana-mana. Jadi kalau hari ini Anda nggak segera merubah mindsetnya, berat. Kenapa? Ke bawah itu HNI itu ke bawah. HNI itu menjadi harusnya Anda bisa dapat 100-200 juta sebulan. Itu sampai sekarang 1 juta aja nggak dapat, kan sayang. Waktunya, tenaganya seperti itu. Nah, ini kan banyak juga anggota baru. Nah, komen dong, komen. Nyalakan mic-nya. Tanya begitu. Biar rame gitu. Saya sambil menghemat energi. Tanya ya Pak. Silakan. Ini Pak mengenai apa? Kan kalau kita prospek orang tuh Pak ya, yang kita anggap bahwa orang itu tuh punya pengalaman ya dalam hal bisnis, karena kan beberapa kali mengikuti bisnis MLM gitu. Terus ada juga dagang-dagang konven seperti itu. Cuman pada saat kita udah klik nih, orangnya kayaknya bisa nih, tapi ternyata apa yang kita harapkan atau apa yang kita prediksi itu ternyata salah gitu. Jadi dia punya fobi ya, karena udah beberapa kali ikut MLM dan
gagal katanya gitu ya. Dan gagalnya itu karena dia nggak bisa ngerekrut. Kan beda Pak ya kalau di konven seperti dagang warung tadi itu kan dia cuman mendagangkan dapat untung langsung dapat hasil kan seperti itu. Tapi kan bedanya kalau di MLM itu kan memang harus dari perekrutan gitu ya, mengajak orang seperti itu. Nah, dia punya kelemahan dalam hal itu gitu Pak. Nah, trik kita atau apa ya, tipsnya apa nih Pak untuk mendekati orang yang seperti itu supaya lebih bisa gitu ya, mindsetnya tuh bisa nyambung gitu dengan kita. Itu aja Pak. Oke. Yang pertama kata kuncinya, apapun keluhan, apapun ucapan yang diucapkan oleh calon prospek kita, calon mitra kita itu bilangnya cocok banget Bu, bagus banget, Ibu cocok banget di sini, Bapak cocok banget di HNI, gitu. Karena orang seperti Bapak, orang seperti Ibu itu cocok sukses di HNI, gitu. Yang pertama begini. Tidak ada satupun bisnis di dunia ini, apapun namanya, mau MLM kayak, mau enggak kayak, yang tanpa ngerekrut, pasti semua pakai ngerekrut. Tukang bakso itu, dia perlu keliling komplek sambil mukul mukul mangkoknya, teng 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 teng, bakso teng teng teng, bakso begitu. Tukang bak, tahu bak, yang jual bak itu, dia pakai bak 2 ditumbuk-tumbuk, duer gitu, bak begitu. Itu dalam rangka untuk apa? Promosi, rekrut. Tukang sayur itu rekrut begitu. Jadi tidak ada satupun di dunia ini di bisnis apapun tanpa ngerekrut. Nah, orang bukan tidak bisa ngerekrut, tapi belum diajari cara ngerekrut. Maka harus dibedakan dulu, dipahamkan dulu. Ibu bapak sekalian, jika Anda orang yang trauma, pernah gagal di MLM, bagus banget ada di HNI. Kenapa Bapak sekalian? Karena obatnya HNI. Ustadz Denny Riyadin, orang yang trauma dengan MLM. Begitu kita berhasil memunculkan sesuatu yang beda dari HNI, beliau langsung jatuh cinta. Dan mengatakan bahwa saya harus sukses di HNI. Supaya apa? Supaya orang Garut tahu bahwa MLM itu juga bisa sukses gitu. Nah, memang Mas Alian, di negara berkembang seperti Indonesia, bisnis MLM itu menjamur. Sangat potensial untuk berkembang. Karena orang diiming-imingi dengan mimpi yang tinggi. Bayang, kalau kerja di Garut dengan UMK 2 juta misalnya gitu ya, itu nggak akan bisa kebeli mobil. Tapi begitu diiming-imingi dengan kalau kamu bisa ini, bisa ini, nanti kamu bisa punya bonus, bisa buat beli mobil dan sebagainya. Oh, itu orang semangat. Namun sayangnya Mas Alian, di luar sana itu bukan MLM. Rata-rata money game. Apa tuh ciri khas money game? Ada bonus rekrut. Jadi kalau kita ngerekrut, lalu kita dapat bonus rekrutmen, nah itu yang dia money game, nggak boleh. Yang pertama. Yang kedua, harga produknya irasional. Ada giok harganya 20 juta, itu kan irasional. Produk yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipakai sendiri gitu loh. Makanya kalau di dunia di luar sana, itu mereka menjual produk, mereka menjual sistem pakai embel-embel produk. Jadi produknya itu nggak ada produknya sekalipun pun, itu cuma buat ya biar kesannya ada produk begitu aja. Contoh giok, kalung, dan sebagainya yang nggak logika gitu loh. Tapi kalau HNI itu adalah jual produk pakai sistem. Jadi backbone-nya itu penjualan produk. Sabun, odol begitu. Nah, hanya dengan mengajak orang hijrah produk saja, itu bisa sukses di HNI. Jadi rekrutmennya itu lebih soft. Gitu. Karena kita paham bahwa setiap orang itu pasar. Anda sepakat nggak sepakat, Anda siap nggak siap, Anda mau jual atau nggak jualan, tetap mandi pakai sabun, pakai pasta gigi, pakai sampo, nyuci pakai deterjen.
Coba pertanyaan kan, kenapa harus pakai HNI kan gitu? Ya karena membantu ekonomi Indonesia. Masa ya sabun harus dari London kayak gitu. Seperti itu, pemahaman seperti itu yang dibuka. Sehingga memudahkan orang untuk sukses di HNI. Kalau misalnya belum bisa rekrut, wajar, proses. Nanti akan diajarkan caranya. Seperti itu Bu Prawari ya. Ada yang lain? Lagi? Silakan. Ini tanya. Gimana Bu Sumarti? Itu loh Pak, agak kesulitan untuk menggerakkan, misalnya kita pengen ngadakan HS, tapi bagi anak-anak muda gitu loh, terutama anak laki-laki itu agak susah gitu loh, atau agak kesulitan kalau mereka diajak untuk ini HS seperti itu, karena mungkin mereka nggak mau kayak kalau bu atau bapak kan mendengarkan gitu tuh enak gitu, tapi kalau anak-anak tuh agak kurang ini gitu loh, respect gitu loh, seperti itu. Lah itu bagusnya gimana gitu. Oke. Anak muda itu punya kelebihan. Apa itu? Dia waktunya luang. Waktunya luang. Belum pernah gagal dalam bisnis. Terus semangat. Energinya banyak. Tapi dia punya kelemahan. Apa itu? Nggak punya uang. Mut-mutan. Terus susah mendengarkan dari orang yang belum dipercaya. Nah, maka kalau kita mau rekrut anak muda, gayanya kayak anak muda. HS-nya HS anak muda. HS-nya di kafe sambil ngopi. Anak laki-laki seneng gitu. Kalau dia suruh ngumpul, ayo duduk, ya harus berat. Itu. HS-nya di kafe, Bu, di kafe. Terus bukan ngomong HS, tapi ngobrol santai gitu loh. Sharing, berbagi. Dan ingat pengalaman dari 200 orang yang kita rekrut anak muda itu, 1 yang berhasil. Tapi yang 199 orang itu yang lain itu mereka akan aktif 5 sampai 10 tahun ke depan. Gitu. Jadi cara ngajak orang anak muda itu ya harus gaya anak muda, Bu. Jangan pakai, kalau bahasa saya, kalau saya pakai baju koko putih, pakai kopiah putih, jenggotan. Nah, itu enggak anak muda banget. Anak muda itu pakai topi, pakai kaos oblong, celana jeans gitu kan. Nyantai orangnya, itu gaya anak muda. Jadi kalau pengen menguasai anak muda, jadi muda lagi. Gitu. Siap? Lah ya itu. Nah, kalau nggak bisa, maka ambil 1 anak muda yang bisa diambil, yang bisa dipegang, didik dia sampai bisa, biarkan dia nanti akan menguasai anak muda. Gitu caranya. Oke, yang lain, Bu Mulyani. Ada pertanyaan, Bu Mulyani? Terima kasih, Pak. Sama-sama, Bu. Bu Mulyani ada pertanyaan? Angkat tangan ini. Tidak ada? Yang lain silakan. Kalau mau ajak HS anak muda gitu, atau khususnya cowok-cowok ini Pak ya, anak muda cowok-cowok itu cocoknya kita ngenalin produk apa ya? Cocoknya, lebih cocoknya. Kalau saya pengalaman HS anak-anak muda itu diklikin dulu dengan HNI. Itu nggak bisa dipaksa. Anak muda hari ini nggak bisa dipaksa. Kecuali mereka udah tertarbiyah, udah ngajinya bagus, udah memang orang-orang baik, gitu, komunitas baik. Tapi kalau orang anak-anak biasa, itu ya yang penting kata kuncinya penting itu nyaman dulu aja. Mereka nyaman dengan kita gitu loh. Nggak usah ngomong produk. Produk itu ya misalnya ngopi bareng gitu. Nanti dia tanya itu kopi apa, Pak? Oh, ini kopi bagus nih. Kopi apa namanya? Kopi kesehatan begitu. Baru ngomong kopi, atau misalnya
kita cerita tentang, oh itu mukamu kok berat banget begitu. Besok cuci muka pakai ini, facial wash begitu kondisinya. Jadi kembali lagi, anak muda itu mau mendengarkan yang sudah berhasil. Gitu. Anak-anak muda itu hanya mau mendengarin orang yang sudah berhasil, itu yang pertama. Atau yang kedua, orang yang dihargai. Sebab dia nggak mau dengerin dia. Maka selami gaya-gaya milenial, gaya-gaya sengean gitu loh, gaya serius-serius begitu. Nah kalau ngomong ke Bu Asnidar, ke Bu Jaryanti, ya udah orang-orang kolonial, jadi mudah gitu loh. Tapi kalau anak-anak milenial harus kita jadi anak muda lagi. Oke, ada lagi yang lain? Saya, Pak. Ya, silakan Bu Sih. Kalau anak muda itu kan sekarang zamannya itu ya, main game itu ya, game online itu. Caranya kita untuk mengalihkan agar nggak selalu main game terus itu cara yang terbaik dan tidak menyinggung, ngomongnya itu gimana ya, Pak? Ya, kita ikut main game. Kita harus masuk ke dunianya. Kita harus main game dengan dia. Kita harus main game dengan Saya dia. nggak bisa main game, Pak. Nah, itu kondisinya. Ya, sama kita itu tidak pernah mau masuk ke dunia mereka. Pengennya ngobrol-ngobrol dengan mereka gitu loh. Harus di positif dulu. Dulu, kenapa anak sekarang sering main game online? Karena orang tua sekarang itu lebih takut anaknya gaul di tempat yang salah. Nanti khawatir kalau keluar rumah diculik dan sebagainya. Maka dikasihlah game. Dikasihlah gadget. Supaya betah di rumah. Kalau zaman kita dulu, zaman saya dulu, itu keluar rumah itu memang ya mau di mana, mau di rumah nggak ada TV, nggak ada apa-apa, yang penting keluar rumah. Kalau sekarang orang tua sekarang itu kan horor, anaknya keluar. Coba anak sekarang, siapa yang mengizinkan anaknya keluar nyeker? Ada? Ke kali, ke sawah nggak ada. Nah kalau diprotektif ya, udah nggak ada sawah toh. Ya ada apa kasih handphone. Kalau dikasih handphone apa ya game online. Gimana caranya biar kontrol dia? Ikut nih masuk ke dunianya, ikutin main game, tanya itu game apa dek, itu game apa nak, gitu. Seperti itu. Lalu oh gitu ya, oh itu waktu sholat nih, yuk kita sholat dulu yuk. Nah, jangan terus-terusan ya. Nah, terus diajak ngobrol, diajak main. Jangan cuma disuruh berhenti, tapi nggak dikasih kegiatan. Ya anak bosen. Nah, bosen jadinya. Itu. Kita tidak bisa merubah sesuatu itu begitu aja nggak bisa. Butuh proses. Makanya saya membiarkan anak saya main game online. Ini lagi main game online nih. Tapi dengan jam-jamnya, sholatnya, hafalannya, dan sebagainya gitu. Ini ada Bu Fadatul Khairlah. Saya mau tanya, ini kebetulan saya masih muda. Oh masih muda, saya juga masih muda. Udah sering ikut HS, kegiatan yang lainnya lah. Tapi kadang saya sendiri masih kurang percaya diri buat ngamalin tiap ilmu-ilmunya. Nah salah satunya closing orang, apalagi kalau saya orangnya pada pemalu. Gimana Pak tipsnya dan bagaimana untuk mempertahankan rasa semangat dan yakin kalau kita bakal sukses di ANI. Oke. Itu terjadi banyak, nggak usah yang muda, yang tua juga paling malu gitu. Seluruh prospek itu kan sebenarnya pada nggak berani. Kalau ibu bapak sekalian pengen cepat sukses, kuncinya adalah beranikan diri memprospek orang lebih tinggi daripada kita. Misalnya Bu Asnidar, prospek kepala sekolah, kepala bidang, gitu. Terus misalnya bagian pendidikan di daerah, prospek orang lebih tinggi jabatannya.
orang lebih pinter, orang lebih hebat dari kita, prospek mereka, menantang diri sendiri. Gitu. Kebanyakan orang itu beraninya memprospek orang di bawah di kita. Kalau kita ini ASN, prospek orang honorer. Kalau kita ini ibu rumah tangga, prospeknya ibu rumah tangga yang lebih muda dari kita. Ibu rumah tangga yang anaknya lebih kecil sedikit dari kita. Belum berani memprospek ibu rumah tangga yang wanita karir, sosahita begitu. Harus berani tantang diri. Itu yang pertama adalah beranikan diri. Coba aja, malu itu karena belum biasa. Tapi kalau udah biasa nggak malu-maluin malah ada. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita ya meyakini bahwa ini jelas jalan sukses kita, coba dicek orang-orang yang udah sukses di HNI. Setiap bulan itu nambah atau berkurang. Jumlah LED-nya nambah atau berkurang. Kalau tiap periode nambah, berarti artinya HNI itu bertumbuh. HNI itu ada progres. Gitu. Nah, Anda bayangkan, teman-teman bayangkan, kalau Anda fokus di luar sana, 10 tahun dari sekarang jadi apa? Gitu aja. Saya semangat ya ini. Kenapa? Karena saya tahu 10 tahun saya di pekerjaan nggak jadi apa-apa saya. Saya 2010 resign. Sekarang 2021. Berarti sudah 11 tahun. Gaji saya kalau masih bekerja itu sekitar 6 sampai 7 juta rupiah gaji pokoknya. Pertanyaannya adalah, mending mana dengan saya sekarang di HNI? Kenapa? Kalau saya bekerja, maka saya otomatis di Jakarta. Berangkat subuh, pulang isya setiap hari. Kalau saya di HNI, misalnya, waktu saya ngatur sendiri. Benar-benar. Kerja saya ngatur sendiri. Dan hasil saya atur sendiri, kan gitu. Nah, itulah yang membuat saya semangat. Ya kalau lagi down, jangan ke mentor. Nanti kalau lagi down datang ke mentor yang ada curhat. Kalau lagi down itu rekrut, semangat gitu. Atau nyetel nasid yang semangat gitu. Marungi samudra kehidupan seperti itu. Atau misalnya hujan badai, macam-macam lah. Ngasih semangat itu yang membuat terus meningkatkan semangat kita seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Ini yang belum balik soal saya nih. Soal saya masih ketinggalan. Silakan Bu Hasida. Assalamualaikum. Siapa dulu nih? Bu Tina atau Bu Hasida dulu? Bu Asna dulu aja, silahkan Bu. Oke, Bu Hasna, silakan Bu Hasnidar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Bu. Saya kan udah bergabung selama lebih kurang 2 tahun lah Pak. Udah ada lah mita-mita. Cuma untuk melakukan pembinaan itu, misalnya melaksanakan AS itu belum pernah. Kita mulai gimana Pak? Cara mulainya itu Pak. Jadi gini Bu, Ibu baca ini buku ini. Iya ada Pak, ada buku itu. Nah, kalau HS usahakan tim-tim Ibu itu punya buku ini. Jadi ketika timnya Ibu punya buku ini, Ibu besok datang atau mau HS, lalu Ibu cerita, ayo ibu-ibu sekalian, besok kita akan HS jenis status bisnis agen HNI. Tolong dibaca dulu halaman 334 sampai 336. Udah. Semua besok bawa bukunya, jangan lupa. Nah, ngumpul semua toh. Nah, sekarang Bu, misalnya contoh Bu Cut Laila baca status niaga manajer, apa itu manajer? Manajer adalah dibaca. Ayo ibu-ibu sekalian, siapa yang udah manajer? Seperti itu misalnya. Baca aja nggak apa-apa. Jadi jangan takut, jangan risau kalau kita itu belum bisa ngomong,
maka lebih baik baca. Hingga apa? Mitra itu ngelihat, oh Bu Hasidah Raja kalau HS baca buku. Nah, jadi mitra kita yang lihat itu, oh saya juga kalau mau HS baca buku nggak apa-apa. Gitu, Bu. Ya Pak, yang kita buat pembinaan itu per jalur atau kayak gimana Pak? Belum pernah mulai. Kalau sejatinya, bagusnya itu adalah HS pembinaan itu setiap jalur setiap pekan sekali. Misalnya Ibu punya 12 jalur. 12 jalur. Nah, itu 12 jalur itu bisa kalau deket-deketan satu waktu. Kalau jauh-jauh misalnya gini, di Bogor ada 2 jalur saya misalnya gitu ya. Maka satu waktu itu saya ngisi HS pembinaan 2 jalur di Bogor. Hari apa misalnya gitu. Di Boyolali misalnya gitu. Ada 1 jalur. Maka begitu saya bikin HS di Boyolali, saya undang yang lain. Ayo yang lain yang dekat dengan Boyolali, yang bisa merapat ke Boyolali, bisa datang ke Boyolali. Saya ngisi HS di Boyolali. Seperti itu. Nah, kata kunci HS pembinaan itu cuma 2. Yaitu product knowledge, dan cara kerja benar. Itu aja. Tanya, ayo Bu, kapan jadi manajer Bu? Ayo Bu, kapan jadi senior manager Bu? Ayo Bu, dikit lagi nih Bu, jadi ED. Poinnya kurang dikit lagi loh Bu, seperti itu. Mengingatkan. Jangan aja Bu. Yang penting lakukan dulu aja. Nggak usah banyak Iya mikir. Pak. Makasih banyak Pak arahannya. Sama-sama. Siap. Kalau Ibu masih bingung, bawa timnya dari Aceh ke Semarang. Saya isi pembinaan di Semarang. Insya Allah Pak. Nah, udah ada gitu. pandemi. Siap. Oke. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan Bu. Bu Tina Febianti. Ya, Pak, saya kan kendala saya belum belajar cara follow up nih. Setiap orang yang belanja ke saya itu gimana sih caranya memfollow up biar nyerahin KTP seperti itu? Ya gampang Bu. Tinggal Ibu tanya, Ibu udah punya kartu HNI. Seperti kayak di Alfamart. Ibu udah punya member Alfamart begitu kan? Ibu udah punya kartu HNI Ibu. Oh belum. Oh biar dapat diskon Bu. Baiknya Ibu punya kartu HNI seperti saya ini. Ibu bawa KTP Bu. Boleh saya pinjam. Saya bantu daftarkan. Bayar nggak Bu? Oh bayar Bu. Sekali aja seumur hidup. Ibu boleh milih yang 10.000 atau yang 30.000. Kalau yang 10.000 Bu, kartu Ibu ada di handphone. Tapi kalau yang 30.000, Ibu dapat kartu seperti ini dan Ibu dapat panduan sukses seperti ini Bu. Gitu aja Bu. Semudah itu kok. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Bu Epia dari Semarang. Belum punya bukunya Pak, bagaimana cara mendapatkannya? Kalau belum punya bukunya, Anda lihat di halmol.id. Di halmol.id, cari buku TMB. Nah, itu bisa dibeli online nanti. Atau bisa hubungi Business Center Cikarang. Ada di buku putih. Nah, itu bisa order ke sana. Di Bu Leoni Arfia. Oke, ada lagi? Halmol.id, Bu. Halmol.id. Ada lagi yang lain? Monggo silakan. Ada 63 orang yang bergabung. Ini Bu Tanti udah di Depok sekarang Bu ya? Pak, ini Ibu ikutan. Tertarik katanya. Siap. Ini udah di Depok Bu ya? Ibu di Depok sekarang? Oh, sip. Mantap. Oh ya nih. Kapan HS di Semarang? Bu Epiana ini minta siapa ya? Ada yang kenal nggak Bu Epiana dari Semarang? Kalau Ibu Epiana sudah ED,
jadi ED, besok ada AS sama Bu Dewi Larasati yang sudah ED orang Semarang. Ibu-ibu, Bapak-Ibu sekalian yang di Semarang, yang sudah ED ya, yang sudah ED, yang belum ED nggak ada absen. Yang udah ED, besok ada acara di Semarang dengan Bu Dewi Larasati. Kalau mau di absen segera jadi ED malam ini. Bu Jarianti jangan kesuwen. Segera jadi ED. Nah, kalau SM Bu, SM, kalau Ibu sudah SM, caranya untuk jadi ED itu mudah. Cukup ajarkan cara Ibu jadi SM ke minimal 6 orang minta Ibu. Selesai jadi ED. Bu, mau nggak saya ajarin Bu jadi SM Bu? Saya gimana? Rekrut 3 manajer di grup Ibu. Jadi manajer gimana caranya? Mudah banget Bu. Cukup belanja produk HNI minimal 1.200 poin atau sekitar 3,5 juta. Kalau bagus banget Bu, Ibu jadi stokis 5 juta. Wah, 5 juta gede banget. Wah, 5 juta mah nggak ada gede-gede ya Bu. Itu kecil banget. Mana ada warung modal 5 juta, nggak ada. Warung kelontong paling kecil aja modal 20 juta. Udah gitu 5 juta itu dapat produk 5 juta Bu. Daripada uang nganggur di bank atau di bawah bantal hilang, mending uang 5 juta itu yang ada di bank itu jadi produk. Untung ya pasti. Oke. Ada lagi lain? Ada yang menanya nih, direct. Pak mau tanya, untuk BSC, BOS, SBP, belum bisa ngadain sendiri. Pengen ngadainnya sendiri, kendala belum menguasai materi. Adakah ringkasan materi untuk mendukung saat pembinaan ke mitra-mitra materi BOS, BSC, SBP? Oke. Ingat buat kalian, BOS, BSC, SBP itu jangan dianalogikan itu sebagai acara. Jangan analogikan sebagai acara. Jadi jangan membayangkan harus bikin acara BOS, BSC, SBP, bukan. Tapi materi BOS, BSC, SBP itu bisa diberikan ke mitra itu setiap HS. Misalnya materi BOS, peluang sukses 5S, berikan. Jadi bertahap dia. Gitu loh. Jangan diasumsikan gini, Pak saya belum bisa ngadain BOS, Bu. Jangan diasumsikan BOS itu acara. Salah besar. Dia edukasi sistem. BOS, BSC, SBP. Apa itu BOS? BOS itu kuncinya adalah orang yang belum kenal HNI, dia kenal HNI sampai gabung. Punya kartu, itu BOS. BSC, orang yang udah punya kartu HNI, dia mau join bisnis dengan jadi manajer. Nah, SBP, orang yang udah manajer itu, gimana caranya mereka mau bangun jaringan sampai jadi LED. Materinya ada, udah di-share berulang-ulang. Jadi, apa materi BOS, apa materi BSC, apa materi SBP, apa materi tambahannya. Kalau di buku TMB ada materi BOS itu apa aja begitu. Seperti itu ya Bu ya. Pak, oke. Mau nanya lagi Yes. Bu. Boleh, silakan Bu. Bu Tina ini minta siapa Bu? Bu Nurbaiti Bu Nurbaiti dari Jakarta Timur saya. Jakarta Timur. Oh ya, siap. Silakan Bu. Ya gini Pak Khalid, saya kan punya kendala nih. Cara ngerekrut calon mitra di luar kota. Sedangkan beliau mau datang ke BSC terdekat di sana, gimana ya Pak caranya? Nah, caranya adalah usahakan, paling aman, usahakan beli itu registrasinya ke Ibu. Nah itu caranya gimana? Sedangkan dia mau, biar saya datang aja lah ke sana gitu loh, dia bilang. Oh gampang Bu, Ibu kirim aja datanya ke saya atau Ibu lewat Bu Nurbaiti. Bu Nurbaiti biar telepon BC-nya. Oh gitu. Nih Bu Nurbaiti ke BC-nya, nanti biar Bu Nurbaiti nitipin, Pak, Bu,
ini ada mitra saya mau ke BC Bapak Ibu mau daftar. Nah, nanti tolong kalau beliau daftar ditaruh di nomor ini ya, gitu. Nah itu Ibu colek Bu Nur Betty ya. Oh, gitu. Siap Pak Holid. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Oke, ada lagi nih. Bu Epiana, insya Allah sedikit paham Pak untuk manajer SM. Rekrut alhamdulillah agak mudah, tapi masih kelas bawah Pak, yang belum bangun aset. Jadi mitra masih standar, belum pecah telur untuk HS. Biarul saya sokis. Oke. Gini Bu sekalian, kalau kita hari ini baru bisa ngerekrut orang biasa, perbanyak jumlahnya. Ini, Anda ngerekrut satu orang yang belanja 10 poin, tapi jumlahnya ada 1000 orang, itu udah 10.000 poin. Lebih baik dibandingkan Anda ngerekrut satu orang belanja stokis. Jadi kata kuncinya apa? Perbanyak jumlah mitranya. Jadi ketika banyak orang mitra yang gabung di HNI, di grup kita, meskipun baru belanja 1-2 poin, tapi terus-terusan kita jaga komunikasinya, kita upgrade kapasitasnya, dia bisa jadi leader nanti ke depannya. Yang penting banyakin dulu mitranya. Saya sendiri mengatakan bahwa kalau Anda mau jadi LED, minimal Anda harus punya minimal banget 500 mitra. Hitung, apakah mitra Anda sudah sampai 500 belum? The law of the big number, hukum bilangan besar. Seorang manajer itu bagusnya dia punya mitra minimal 15 orang. Jadi kokoh dia omsetnya. Karena sedikit belanjanya tapi banyak orangnya. Lebih baik dibandingkan belanja banyak sedikit orangnya. Kata kunci PC kan gitu. Pakai produk secukupnya sesuai kebutuhan kita, tapi ceritanya sebanyak-banyaknya. Jangan dibalik. Gitu. Jangan pakai sebanyak-banyaknya, cerita sedikit-sedikitnya. Tapi pakainya secukupnya, sekebutuhan kita, cerita yang banyak. Gitu. Ya. Ada lagi lain? Mumpung dibuka nih, dibuka seluas-luasnya untuk bertanya. Silakan monggo. Yang lain. Saya mau bertanya, Pak. Silakan, Bu. Begini, kan kalau misal pangkatnya EM ya, Pak. Terus yang harus kita lakukan memperbanyak mitra itu kita membangun mitra atau memperbanyak mitra, memperluas atau membuat apa yang di bawah kita itu segera SM dengan cara mengatur per jalur begitu, Pak. Nah, pertanyaan gini. Ini bisnis siapa? Saya sendiri. Yang mau sukses siapa yang mau sukses? Saya. Yang mau jadi LED siapa? Saya, Pak. Nah, makanya kalau udah EM, berarti kan targetnya jadi ED. Ya. Nah, gimana caranya 6 orang manajer yang ada itu jadi SM semua? Oh, begitu. Berarti Iya. kita membangun jalur dulu. Iya. Tata. Tur. Gimana caranya 6 manajer itu jadi 6 SM semua? Berarti andaikan saya punya mitra baru atau apa itu taruh di 6 jalur itu tadi dan disarankan agar menjadi apa manajer atau gitu, Pak. Setiap mitra kita itu mereka punya hak untuk dijelaskan tentang bisnis HNI. Jadi jelaskan saja bisnis HNI. Nah, ketika mereka siap join bisnisnya, maka kata kunci adalah segera jadi manajer. Jadi manajer itu adalah batu loncatan pertama, tanda Anda serius pengen sukses di HNI. Gitu. Ya. Nah, kalau kan gini ya Pak, kalau saya yang megang itu suami saya, ibu saya,
adik saya itu yang megang saya semua gitu Pak. Jadi Ya nggak apa-apa. Jadi itu salah satu dulu harus disegerakan ya, SM gitu. Iya. Baik Pak, terima kasih. Maaf Pak. Ya, apa. Jadi gini intinya, bagi Bapak Ibu sekalian yang jalur satunya itulah keluarga dan ternyata Anda yang megang jaringannya, ya sudah, nggak apa-apa. Bangunkan saja jaringan itu sampai mereka jadi SM. Sampai mereka jadi SM. Berarti kita bangun bisnis untuk keluarga kita sendiri. Nggak apa-apa. No problem. Ada lagi yang lain? Ya, Ambil saya terima minum kasih herba. Pak. Sama-sama. Ini lagi doping herbanya. Banyak banget Pak. Banyak sekali. Kasihan memang. Wong kita yang sehat aja 5 kapsul Mbak Lis. Gimana Oke, ada lagi? alkoholik? Yang lain? Ada? Monggo. Saya Pak. Silakan. Sebenarnya kita itu yang didahulukan mengejar pangkat atau mengejar bonus sih Pak. Sebenarnya ya. Karena kalau pangkat kan mungkin bisa tercapai, tapi setelah pangkat itu tercapai belum tentu mitra kita itu aktif. Jadi poin grupnya kan tidak sesuai. Contoh pangkat D. Pangkat D kan minimal poin grupnya harus 30.000 ya. Nah, memang sudah pangkat D tapi poin tidak sebanyak itu gitu loh. Jadi bonusnya kan nggak sesuai dengan pangkat. Jadi sebenarnya yang dikejar tuh pangkat dulu atau bonus dulu. Oke. Sama-sama. Intinya gini, jadi ED itu seperti menyiapkan keranjangnya dulu, wadahnya dulu gedein. Kita ini pengen hasil besar, maka wadahnya digedein dulu. Gitu. Makanya memang apa mengejar bonus pangkat dulu gitu kan. Sebenarnya sejatinya ya itu seiring sejalan. Ya memang belum ideal, saya aja belum ideal. Harusnya itu selevel saya itu bonus harusnya 100 jutaan di atas kan, di atas 100 juta. Itu juga belum ideal sekarang pangkatnya, nggak apa-apa. Gitu. Tapi kan pangkat dia ini itu dia nggak turun, kekal. Kalau saya pribadi menyarankan segera jadi ED. Gitu. Baru nanti sambil berjalan dipenuhi keran-kerannya itu digedein supaya bonusnya standar. Seperti itu. Namanya strategi ya. Oke. Paham, Pak. Tanya Coach. Silakan Pak Muji. Ini tadi sama Bu siapa ya yang itu pangkatnya EM terus apa gimana biar cepat ED ini mungkin masih melanjutkan Ustadz. Kalau kita punya 6 mitra tapi misal 4 yang aktif, 2-nya nggak aktif, gimana Ustadz cara untuk dapat SM-nya? Apa harus cari orang lain biar kita upgrade dari awal gitu supaya cepat SM-nya atau tetap berkutat sama 2 orang ini terus kita dampingin terus biar bisa SM Ustadz? Ya, kalau ada mitra kita sudah daftar tapi belum aktif, kita minta referensinya. Misalnya contoh Pak Muji, nggak aktif nih. Ya saya datang ke Pak Muji. Pak Muji, kenalin dong sama adiknya, kakaknya, pamannya, budenya, palenya yang ada di sekitar sini. Gitu. Nah, tinggal saya cari 3 orang dari keluarga Pak Muji ini yang bisa jadi manajer. Karena begitu jadi ED, kita jadi ED, itu nggak ngelihat jalur, nggak ngelihat generasi. Yang penting jalur itu siapa yang aktif, itu jadi generasi kita. Misalnya contoh, di gen 1-nya itu nggak aktif, tapi di gen 10 ada yang aktif, maka dia gen 10 itu naik jadi gen 1. Kalau kita sudah ED. Gitu.
Oh, berarti Gitu. tadi yang Bapak bilang harus disarankan ide itu kenapa andai kata ada itu ya seperti itu tadi. Iya. Itu. Paham. Makasih, Pak. Sama-sama. Ini kalau mau ngeraih ide 1 malam gimana, Coach? Ya siapin aja duitnya. Bukan ngebom, bukan ya? Ya itu kan strategi. Sih. Yang tidak boleh itu adalah ketika Anda belanja berjumlah banyak, lalu produknya itu dijual di bawah harga. Kalau Anda punya uang, lalu Anda beli produk jumlah banyak, itu kan terserah Anda poinnya mau diapain. Itu kan hak Anda toh. Iya, mau dibagi-bagi, mau diatur itu terserah Anda. Yang penting jangan sampai produk yang numpuk itu merusak pasar gitu aja. Paham maksudnya? Siap, paham. Dibuat PCA, Pak. Untuk yang baru-baru kan Ya, bagus itu. itu bisa. Ya. Ya. Lagi? Syukron, Coach. Oh, Afan. Saya baca di chat. Bu Komaria. Assalamualaikum. Pak, banyak mitra tapi mitraku nunggu pulang dulu katanya berkembangnya. Aku cari Hongkong dulu aja karena mitra dari Indo main chat. Belum. Ibu jangan pernah memvonis. Jangan pernah memvonis ya. Ini bahasa begini kurang baik. Bu Pipi, suaranya masih serak ya Pak. Semoga lekas. Nah, suaranya masih ketinggalan Bu Pipi ya. Bu Maya. Oh, baru ikut nyimak. Oke. Ada lagi yang lain? Silakan. Ini lagi Tat. Kan. Itu kita kan punya mitra Ustadz. Kita udah berusaha untuk mengaktifkan gitu ya, biar bisa ngikut langkah jejak kita. Tapi kok kayaknya kita ngadain janjian home sharing nggak pernah datang, terus kita udah mensupport segala macam bela-belani ke rumah gitu, silaturahim, bawa bingkisan, bawa segala macam, kok tetap nggak kerentek hatinya. Itu gimana, Tat? Apa kita di close aja, ganti orang yang baru, atau tetap mendoakan setiap malam biar dikasih hidayah gitu, Ustaz? Yang paling pasti adalah ikhlas itu kata kunci ajak. Jadi tidak ada embel-embel lain. Jadi pisahkan dulu antara hubungan pribadi antar manusia dengan hubungan dengan mitra. Jadi kalau kita ngasih bingkisan datang ke mitra itu jangan berasumsi biar mitra aktif. Nanti jadi ada pamrih. Ngasih-ngasih aja, nothing tulus. Nanti kan kelihatan itu. Mitra itu ngelihat reaksi kita atau gestur kita tuh kelihatan. Yang paling penting kalau kuncinya adalah gini. Yang mau sukses di bisnis inilah saya. Jadi kalau mitra saya belum mau aktif, ya saya rekrut lagi. Saya cari lagi aktif. Saya akan buktikan kalau saya itu sukses di ANI. Kalau saya nanti sukses di ANI, datang ke mitra-mitra itu, mereka akan berbeda cara pandangnya dengan saya. Begitu. Walaupun sudah SC misalnya gitu, Coach, enggak apa-apa gitu. Saya punya mitra ED nggak aktif aja banyak. Oh gitu. Insyaallah. Siap. Ya karena aktif atau enggak itu kan bukan urusan saya. Urusan saya dengan Allah SWT itulah mengerjakan hal ini sebaik mungkin. Urusan mitra dengan Allah SWT ya urusan mereka. Dia mereka mau aktif atau enggak itu urusan mereka. Itu urusan mereka dengan Allah SWT udah. Nggak usah dipikir. Oke. Masih banyak jalan lah ya, insya Allah. Masih banyak orang di Semarang itu masih banyak belum gabung ini. Siap. Oke, ada lagi lain? Syukran. Lagi lain? Monggo. Silakan.
Ini Pak Dedi Anto baru gabung ya, sama Pak Nurdin. Samping-sampingan. Silakan, ada lagi ya pertanyaan? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Ayu. Menurut pengalaman Bapak, cara memfollow up mitra yang sudah lama nggak belanja itu gimana, Pak? Ini. Nah, pertama, datengin. Silaturahim. Kenapa Bu nggak belanja lagi HNI gitu? Oh, iya. Ditanya kenapa? Biasanya ada hal yang sepele misalnya. Susah dapat produknya Bu. Jauh belanjanya. Saya ini duitnya lagi pakai yang lain. Saya belanja banyak gak dapat bonus. Itu begitu biasanya. Maka diajak ngobrol. Samperin. Ditanya. Daripada kita nerang-rawang, kenapa ya? Tanya aja. Oh ya, iya Pak. Ya Pak, terima kasih. Sudah dapat gambaran. Siap. Tabayun. Tabayun ya. Siap Pak Nurdin ya. Siap. Ini ada pertanyaan nih dari Bu Bihat Air Molek. Assalamualaikum. Gimana caranya PCA online? Karena setiap PCA online orang ragu memberikan datanya, apalagi ketika minta data KTP-nya. Oh. Nah, memang hari ini banyak orang itu nggak mau diminta data KTP karena khawatir dipakai untuk pinjaman online, pinjol. Gitu. Nah, makanya caranya adalah Ibu-Bapak sekalian, ketik aja di WA. Ibu diisi ya, nama, nomor ID, nama, nomor induk, kependudukan dan sebagainya. Isi aja. Isi gitu. Nanti kita bantu proses pendaftarannya. Bisa aman kok datanya. Seperti itu. Ini pertama. Yang kedua, PCA online itu mudah-mudah gampang. Dikatakan mudah ya mudah, dikatakan gampang ya gampang. Contohnya Pak Asep Anak Ma'ruf. Beliau PCA online. Hari ini beliau punya jaringan Hongkong besar. Tapi yang unik adalah Pak Firly, Bu Oni, dan semua leader besar termasuk saya itu PCA online. Tapi kenapa kok yang dapat Hongkong itu Pak Asep Anak Ma'ruf? Itu takdir. Itu adalah rezeki. Jodohnya Hongkong dengan Pak Asep Anak Ma'ruf begitu. Jadi kembali lagi, orang gabung HNI itu dengan siapa itu kita nggak akan tahu. Yang penting kita usaha. Perkara gabung atau nggak gabung itu sama mereka. Yang penting kita usaha. Gitu. Maaf ya. Oke. Lanjut. Lagi. Ada pertanyaan? Assalamualaikum, tanya Pak. Ini Pak Hadi dulu atau Bu Emi dulu? Saya dulu, Pak. Oke, silakan Pak Hadi. Pak Hadi Supriyatin. Ini Pak Ulid, tadi kan saya chat sama mitra itu di Ciamis. Wih, luar biasa. Ciamis. Nah, ini kan saya tanya-tanya, ini kan dia mau daftarin mitra. Kemarin sudah beli RAW kan, sudah saya kasih tutorialnya. Ternyata kan lupa password. Nggak tahu lupa password apa, ganti password tapi lupa. Nah, kemarin itu dia katanya pernah nawarin pas waktu pertama gabung beli Promax itu kan dia nawarin ke pondok pesantren. Nah, tadi kan saya lihat chat-chatnya lagi kan, saya ingat kemarin dirimu pernah nawarin ke pesantren, coba tawarin lagi. Nah, terus kan kata mitra itu kan ngomongnya gini, Pak, mereka itu mintanya sesuai dengan harga umum, disesuaikan dengan produk produk kayak produk umum. Nah, misalkan kayak kopi Sepel, pengennya itu kayak
produk umum biasa, kopi biasa. Nah, kira-kira maksudnya ngasih saran ke dianya kalau prospek ke pondok pesantren itu maksudnya biar mau beli produk atau gabung ke mitra, kira-kira gimana Pak Khalid? Oke, jadi kalau pesantren itu memang unik kadang-kadang. Perlu dipahamkan pelan-pelan. Yang paling pasti, kalau saya ke pesantren itu, metodenya adalah megang ular. Tahu ular ya? Pegang kepalanya, maka seluruh badannya ikut. Itu sebenarnya ikut. Nah, memang kalau di pesantren, sebaiknya kalau nggak datang langsung ya, itu mereka coba produk dulu aja. Beli produk dulu. Sambil pelan pasti diarahkan ke arah bisnis. Kecuali kalau Pak Hadi bisa datang langsung ke Ciamis. Gitu. Offline. Memang ya jauh, tapi untuk bangun jaringan tidak jauh, Pak. Seperti itu. Kalau nggak pandemi mungkin berani aja, Pak. Ya, hari ini asal prokesnya dijaga, Pak, insya Allah. Itu Pak Derajat aja udah sampai Lampung loh. Sampai Lampung, udah sampai mana-mana. Statusnya itu udah nyampe keliling Nusantara gitu kan. Yang penting jaga prokes aja. Insya Allah. Itu Pak Hadi ya. Siapa Olip? Ya. Oke, silakan Bu Emi. Iya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mau nanya, misalkan nih mitra di bawah kita, ada yang misalkan saya manajer, punya mitra eksekutif manajer. Itu mantap. Kita dapat apa tuh Pak? Kira-kira masih dapat bagian dari yang eksekutif manajer tadi nggak Pak? Ya, yang pasti Ibu dapat pahala. Tetap dapat Bu, tapi dapatnya tidak sebesar dari yang didapat mitra Ibu. Jadi kata kunci bonus itu akan diberikan kepada yang berhak. Jika ada sisa buat kita, baru buat kita. Kalau nggak ada, ya sudah. Jadi kalau bonus yang pertama, bonus ibu pribadi pasti dapat. Yang kedua, bonus prestasi grup. Nah, bonus prestasi grup, ibu nggak dapat. Karena kan rumusnya kita, persen level kita dikurangi mitra kita. Kalau mitra kita 26, ibu 20, kan minus, nggak dapat. Tapi ibu bisa dapat dari bonus generasi pangkat. Nah, dapat dari bonus generasi pangkat. Sama dapat RKJ, relatif kemajuan jaringan. Kalau ibu naik SM. Tapi kalau ibu masih manajer, ibu dapatnya bonus generasi pangkat. Mitra saya Bu, eksekutif manajer. Punya jaringan di bawahnya LED. Nah, boleh nggak? Ya boleh, nggak masalah. Orang bisa ditahan gitu loh. Nah, ketika beliau TP, belanja 200 poin, itu beliau dapat sekitar 1 juta, 1,5 juta. Itu tetap dapat. Ada juga mitra saya itu eksekutif director, punya jaringan loyal executive director. Gede banget omsetnya. Gitu. Loyal Crown executive director jaringannya. Kan jauh. Tapi dari omsetnya itu, beliau sebulan dapat 16 juta, 17 juta. Kan gede juga, Bu. Iya, iya. Yang terpenting itu adalah kalau ada konsep jaringan, di HNI khususnya, itu beda dengan lain. Kalau di tempat lain, Bu, mitra ibu lebih tinggi, mitra ibu itu akan diambil perusahaan. Kalau di HNI enggak. Tetap dapat, tapi tidak sebesar dia dapat mitra ibu. Hitungannya udah ada, Bu. Gitu ya, Bu ya? Ya Pak, makasih Pak. Sama-sama. Ada yang lain? Hitungan seperti tadi di TMB ada nggak Pak?
Nggak ada. Kalau belajar hitung bonus nanti ya, saya adakan HS khusus hitung bonus. Nah, namanya apa namanya? Materinya itu kalau nggak salah namanya success plan. Terutama bagi mereka ini yang mau LED bulan ini, karena 2 milad ini bocoran dikit. Milad 9 sebentar lagi akan diadakan offline. Yang diundang cuma LED. Kalau bulan ini nggak jadi LED, maka mau datang ke milad lagi jadi LED tahun depan, milad ke-10. Terserah, milih sendiri bulan ini atau tahun depan. Dah, terserah. Pak Dedi mau bulan ini atau tahun depan, pilih Anda sendiri. Kalau mau nunggu setahun lagi, silahkan. Tapi kalau mau berjuang di 20 hari terakhir ini, ya monggo. Itu, datang ke mentor, bawa ayam hitam, gula pasir, sama bawa minyak goreng, sowan, ajakan Pak, pokoknya gimana caranya 20 hari ini saya jadi LED gitu. Kalau mau minat 9 besok naik panggung. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Tahun depan aja, tahun depan. Nanti kalau masuk naik panggung semua, panggungnya nggak kuat, roboh nanti. Roboh apalagi yang naik gemuk-gemuk nanti, Pak. Nah, iya. Silakan. Pilihan ada di tangan Anda hari ini. Waktu terus berjalan. Gitu ya. Waktu terus berjalan. Ini bocoran dikit ya. Gitu. Karena kami di sales itu sudah diminta masukan untuk minat 9 besok. Kemungkinan besar kalau enggak Juli Agustus. Nah, kalau Juli atau Agustus, ya terakhir bulan ini untuk jadi LED. Bulan besok ya resminya habis milad. Nah, kalau pas milad 9 besok ada jadi LED, yakin saya percaya diundang perusahaan untuk datang offline. Lihat itu. Lihat apa namanya? Nasi terbang tinggi bersama HNI. Ya, LED maju naik panggung semua. Mukanya syuting satu. Nah, pertanyaannya muka Anda hari ini akan masuk nggak? Ya? Suaminya LED boleh kali? Suaminya LED nggak boleh. Suami LED di belakang. Keluarga LED di belakang. Duduk di belakang. Nggak boleh naik. Yang boleh naik yang LED asli. Gitu. Pak, mau nanya Pak. Ya kan? Kan ini waktu udah ada nggak sampai sebulan lagi. Sementara level kita masih EM. Apa mungkin dikejar LED itu Pak? Kalau memang mungkin pun, apa yang harus kita lakukan? Ya, pertanyaan bagus. Bu Ani Istadiana, Bu, itu di bulan November bonusnya 2,5 juta. Desember bonusnya 14 juta. Beliau PCA 20 kali setiap hari. Tidak pernah bolong selama 20 hari. Sehingga beliau bisa closing 4 stokis dalam satu hari. PCA 20 kali setiap hari. Online offline. Yang sudah membuktikan banyak. Itu. Pak Alamsyah Semarang November tahun kemarin itu AB. Januari LED. Semua bisa. Yang penting mau. Itu. Siap gak nih hari ini berjuang? PCA 20 kali sehari. Kalau perlu jangan 20 kali sehari. 50 kali sehari begitu. Kerjain, Bu. Mumpung masih apa? Mumpung hari ini sekolah masih libur. Itu. Mumpung banyak orang di rumah. Siap. Itu semua pilihan ada di tangan. Gimana, Bu? Kalau di Hong Kong 20 kali gimana mau 20 kali, Pak? Ya, itu terserah Ibu. Terserah Anda sendiri mutusin. Saya cuma ngasih arahannya. Kalau mau milad
9 besok naik panggung jadi LED. Kalau enggak ya dulu. Nah, Oh, itu ada mentornya keluar maksudnya. gemes. Akhirnya Umi metu juga. Nah, tanya sama Bu Wasuti, Bu Listi, gimana caranya? Japri beliau telepon kalau perlu jangan tidur malam ini. Saya masih kurang banyak, Pak. Ya, kurang itu ya bisa ditambah. Bener. Jadi kata kuncinya Bapak sekalian, kalau ada mau nekat, nekat sekalian. Kalau mau nyemplung sekalian, jangan separuh-separuh. Kenapa? Nggak ada piala buat yang coba-coba. Berenang itu cuma nyemplung separuh, masuk angin yang ada. Nyemplung sekalian, basah-basah sekalian. Gitu. Kalau tenggelam sekalian, gitu. Sekalian. Jangan nanggung-nanggung. Nggak ada piala. Tapi ingat sekalian, setahun itu tidak sebentar. Itu waktu yang lama. Nunggu milad tahun depan baru naik panggung. Aduh, kelamaan. Apalagi yang sudah ide-ide udah muntuk-muntuk kolet begitu. Aduh ya Allah, kalau bulan ini nggak jadi LED juga, nggak naik panggung, malu rasanya. Ini belum disebar loh, event milad. Kita lagi diminta infonya, karena memang sudah ada. Kalau nggak salah nanti di SCC Sentul. Oh, SCC Sentul ya. Ya. Siap-siap. Ini bocor halus nih. Kalau Bu Rami ini sudah LED. Tapi pertanyaannya adalah Bu Rami naik panggung sendirian atau sama mitra-mitranya? Bu Nidar, ayo naik Bu Nidar. Bismillah, gaspol. Gimana Pak caranya 20 hari ini? Insya Allah Bunda, bantu. Pokoknya fokus prospek 20 kali sehari. Targetnya semua ini prospek jadi manajer, udah. Gitu. 20 kali sehari. Selama 20 hari ini ngotot. Buktiin. Kalau terjadi EM langsung jadi LED, itu jadi pemecah rekor. Pasti dipanggil sama Pak Rofik nanti. Ini siapa ini? Ada EM langsung jadi LED begitu. Itu namanya langsung dicatat di buku sejarah HNI. Kalau jadi orang biasa, nggak akan pernah disebut namanya. Jadilah orang luar biasa, jadi legenda gitu loh. Siap, Pak Nurdin. Ayo Pak Nurdin. Nul, maju Nul. Kita akan lihat nanti siapa yang benar-benar naik panggung atau tepuk tangan di belakang. Kita akan lihat nanti siapa. Pak Nurdin pasti dia diundang di milad. Jadi pasangan Bu Siti Khalifah. Keluarga. Tapi mohon maaf, saat naik panggung duduk di belakang ya. Kecuali Pak Nurdin bulan ini jadi ready. Siap, couple. Iya, udah bawa caranya lah. Minimal LED dulu. Gak usah mikir frame dulu. Yang penting masuk LED dulu lah. Siap. Nanti kalau Pak Nurdin LED bulan ini, saya kasih salam terbaik dari saya. Amin, Masya Allah. Oke, ada pertanyaan lagi sekalian? Ini Coach. Yes. Apa ada perbedaan tidak antara bergerak cepat dengan bergerak terburu-buru saat? Terus ini beberapa waktu yang lalu juga antum kata pernah menjelaskan apa ya? Ini saya kalau PCA nggak pernah closing, terus kita kok nambah-nambah.
itu kira-kira dosa apa sih yang telah saya lakukan? Nah, ini kira-kira mensiasatinya gimana? Ini memang betul apa pengalaman sendiri kali ini saya merasa ini kok nggak closing ini sampai sekarang ini. Biasanya dulu aktif store KTP gitu sama mentor. Monggo Ustaz, gimana Ustaz ini? Yang pertama, buru-buru itu kalau nggak ada yang ngarahin. Kalau ada yang ngarahin bukan buru-buru. Jadi gini, mentor itu nyari cara udah berat sekali cara. Lalu ketemu cara yang paling cepat. Nah, ini diajarkan jurus paling canggih gitu loh. Terupdate, terkini. Nah, itu pasti sudah dipikirkan sama mentor itu apa risiko dan sebagainya. Jadi nggak asal dikasih jurusnya gitu loh. Itu namanya nggak buru-buru, itu pertama. Yang kedua, sebelum kita ngomong dosa dan sebagainya, ikhtiar secara basariah dulu lah. Ikhtiar secara fisik dulu. Gitu. Pakai hukum bilangan aja. Kalau kita ngerekrut 10 orang, satu yang nggak gabung. Nah, kalau kita pengen jadi LED, nambah misalnya 40 manajer bulan ini, ya berarti Anda harus minimal memprospek 400 sampai 500 orang. Gitu, dibagi 20. Berarti sehari 25 orang. Seperti itu. Harus closing. Iya, harus closing minimal 1 sampai 2 orang sehari. Gitu. Jadi artinya gini, kalau cuma 1 kali sehari, saya pastikan tidak closing. Gitu. Berat. Nah, kalau misalnya Anda 100 kali sehari, saya pastikan minimal 5 orang sampai 10 orang closing. Karena beda yang sehari 100 sama sehari 1. Itu. Siap. Siap, semakin banyak prospek, semakin banyak ikhtiar, insya Allah banyak berhasilnya gitu. Iya. Allah SWT itu tidak pernah tidur. Dan beliau selalu melihat usaha ikhtiar kita. Saya peribakan begini, kalau saya punya anak laki-laki, dia pengen punya drone. Lalu dia bilang, ayah aku pengen punya drone. Ya sudah, kalau kamu pengen punya drone, kamu bikin es, jualan es, nanti hasilnya buat beli drone. Lalu dia bikin esnya kalau malam, masukin ke freezer. Pagi dia berangkat sekolah, dia nenteng termos isinya es. Pulang sekolah, esnya itu belum habis. Dia keliling jual es. Ngeliat temennya main. Dia ngeliat temennya jajan. Dia ngeliat temennya pada senang. Dia kepanasan, kelelahan untuk jual es. Setiap hari lihat perjuangan dia. Setiap hari lihat perjuangan dia. 1 bulan kemudian saya tanya anak saya, sudah berapa terkumpul uangnya? Baru 200.000 ya. Itu berapa harga drone-nya? 1 juta. Ya sudah. Mana 200.000-nya? 800.000-nya dari ayah. Kenapa Pak saya lihat? Karena saya lihat ikhtiar anak saya udah maksimal. Saya lihat dia itu benar-benar punya tekad untuk sukses. Maka saya tambahin. Allah SWT lebih dari saya. Ketika beliau melihat setiap hari kita berjuang, setiap hari kita aktif, jatuh bangun di HNI, masa yang tidak dikasih kemudahan. Keajaiban muncul kalau udah mentok. Nah, mentok dulu, baru muncul keajaiban. Kalau belum mentok, nggak akan keluar namanya keajaiban. Sepakat? Itu konsepnya sederhana begitu aja. Gitu Pak Rudir ya. The law of big number. The law of the big number. Penting itu. Nah, kalau kita setiap hari presentasi ke 10 pengajian, yang 1 pengajian isinya 100 orang, ya gimana nggak cepat LED? Gitu. Saya dulu kalau mengejar LED itu HS sampai 5 kali sehari. Itu PCA tiap hari. Kemana aja begitu. Jadi ya harus begitu.
Supaya nanti ketika mitra tuh ngelihat, wajar kalau dia sukses karena dia berjuang. Nah, banyak orang itu nggak dikasih jempol meskipun berprestasi karena dia nggak pernah berjuang. Nggak kelihatan keringatnya, nggak kelihatan berdarah-darahnya gitu loh. Siap. Oke, ada lagi yang lain? Ayo. Ada lagi? Ada 70 orang di hari ini yang ikut Zoom. Paling jauh dari Hong Kong. Ini ada Bu Samah Nuriani, ada Bu Zakiyah, ada Yaki, ada Bu Yusro Aini, Zulia Idrawati, Bu Wayu Agustina, Bu Umayyah, Bu Tina, Bu Tanti, Pak Saiful, Bu Susi, Bu Suryani Hong Kong, Bu Sumarti, Bu Sari Rumaiso, Bu Tati dari Cilengsi, Ryan, Bu Ramini dari Cilengsi, Bu Pawari Safitri dari Garut, Bu Pipi dari Garut, Bu Nuwaini dari Cilengsi, Pak Nurdin dari Jakarta, Tangerang ya, Cengkareng kan? Semarang, ada dokter Neni itu dok, udah pernah ketemu di Semarang, tapi beliau waktu itu belum tahu kalau itu ada leader besar di sana waktu tugas. Beliau ketemu Pak Holid tapi belum ngeh waktu itu. Siap. Terus ada Bu Nuraisah, Bu Ningrum, Bu Neneng, Bu Murni, Bu Mulyani, Pak Muji, Bu Masruroh, Bu Masri, HP Sukalarang, ada Mas Suri, ada Bu Liza dari Hong Kong, Bu Listi Hong Kong, Willis, Bu Komariah, Bu Khairikmah Hong Kong, ada Bu Karsih, Bu Karni, Bu Julastri Jaria, Bu Jarianti, Mbak Usnul, Bu Mereta Ramadona, Bu MS, Mom Ana, Bu Asidar, Pak Adi, Mbak Erna. Oh, ada Dr. Firni ya. Dr. Firni Kece, dokter milenial. Hadir, Pak. Hadir ya. Gimana Bu Dokter? Kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Ini kayaknya saya perlu konsultasi. Ketiduran kali Bu Dokter. Lagi gadoin ini nih sawi putih, Bang. Wis. Mantap. Kalau di sini muda bener ya. Apa tuh? Aslinya muda banget ini, Paulit. Masa sih? Waktu itu pakai sarung. Oh. Ya, kalau dress code saya di rumah ya begitu. Jadi HN itu 10 tahun lebih muda dari aslinya Bu Dokter. Oh iya bener ya, pantesan. Muda terus ya, menolak tua. Siap. Oh ya Bu Dokter, kemarin kan aku pernah lihat itu apa gamat, madu, sama lemon tuh ya. Oh iya. Ya, mau tanya kalau apa itu madunya diganti sari kurma boleh nggak? Boleh sih, tapi rasanya nanti beda. Terima kasih. Manfaatnya sih sama aja. Isotonik. Iya, rasanya nggak seperti isotonik, mungkin rasanya seperti Coca-Cola. Betul. Saya mah ada lupa rasa Coca-Cola itu. Ya apa Coca-Cola itu rasanya? Tapi lebih baik sih pakai madu ya Bu. Oh iya, terima kasih. Ini jam segini itu ada paket dari HNI. Jadi tiap malam itu datang paket dari HNI. Nah, kemarin BC baru nambah modal lagi. Masya Injek Allah. modal. Mantap, karena banyak produk yang harus ditambah. Luar biasa Pak Holid. Aduh, mantap woi. Semuanya pilih aja ke Tangerang Pak Holid biar saya sering-sering nanya nih ke sini offline. Agak puas saya kalau online bener dah. Pengen offline aja Pak Holid. Iya dong, datang Holid. Ih. Jadi ya. aura offline sama offline online itu beda Pak Holid. Makanya sekali-sekali ke Jakarta lah, di mana saya Uber.
Siap. Ayo pada ke Semarang dong, ke Semarang. Ayo Pak ke Hong Kong, Pak, ke Hong Kong. Ini saya lagi siaga. Ke Hong Kong tuh. Ke Hong Kong tuh. Siap. Ini saya lagi jadi suami siaga ibu sekalian. Nggak boleh kemana-mana dulu. Melahirkan ya istrinya ya. Ibu mau melahirkan. Ya, Masya Allah, barakallah. Semoga lancar. Amin. Nanti kalau udah lahir, seminggu 2 minggu baru kita keliling dunia lagi. Siap. Gitu. Saya sebenarnya sudah agenda nih, karena besok Kamis itu ada meeting dengan manajemen, pengennya ke Jakarta. Tapi ingat bidannya udah bilang, ini tinggal nunggu hari Pak. Ya udah saya gak jadi ke Jakarta. Ya nunggu hari, nanti khawatir lewat terus. Dari 4 anak itu, yang saya tungguin 1 orang doang. Yang 3-3-nya itu udah tahu lahir aja, lahir gitu. Kan nggak seru Pak. Yang ajarin bukan saya soalnya jadinya. Saya alhamdulillah 3-3-nya ngelihat tuh lahirnya lahirnya coach. Siap, alhamdulillah. Nah ini anak kelima mesti jagain. Itu. Kalau udah selesai lahiran, rampung, nah kita bisa plusnya lagi sampai Tangerang lah, sampai Lampung kita nanti. Pokoknya Tangerang selalu menunggu. Siap. Pengennya sampai ke wah itu sampai ke Aceh itu berapa tahun ya? Nggak ke Malang, Pak. Pengennya sih semua disamperin. Kita lihat nanti, lihat jodoh. Nanti saya mau di mana ya. Biasanya kalau saya keliling itu dari Semarang, arahnya selatan, Cilacap, Tasik, Garut, Bandung, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, Jakarta, Bogor, terus ke Tangerang, ke Serang, ke Lampung, balik ke Jakarta lagi, nanti ke Pekalongan, baru Semarang gitu. Itu 3 minggu biasanya. Gitu aja udah 3 minggu itu. Seringnya nginep di itu hotel Pertamina, tahu nggak? Hotel Pertamina, bensin. Tahu Pak, karena pernah di sana juga Pak. Jadi mobil itu isinya kasur, selimut, terus perlengkapan mandi, koper ada 2, 3 begitu ada. Itu. Jadi dia begitu nyampe Jakarta, masuk ke Pertamina. Enggak, kalau ke Jakarta Pak, kita ke kantor Pak. Kita ke kantor. Iya siap, LO udah luar biasa, LO juga nyaman bener. Bukan di LO Pak. Nah, kita kelasnya bukan di LO. Ada kantor rahasia kita. Khusus. Iya, nanti Pak Rofik. Bukan, di E16. Oh, E16. Nah, di 16 ada full, ada Mas Hanin. Iya. Jadi kalau pagi makan apa, siang makan apa, malam makan apa gitu. Udah kayak juragan lah. Iya. Aslinya emang juragan, mitra juga yang LED. Bos aslinya. Bos. Jadi seperti itu saya lihat. Jadi kita kalau senangnya kita itu di HNI itu adalah baik saudara. Meskipun tidak satu jaringan. Tidak satu jaringan. Tapi selama kita berbagi, saya yakin, sangat percaya, kalau kita membina mitra orang lain, yakin mitra kita akan dibina. Gitu. Iya, betul Pak. Nah, makanya itu benar banget. Iya. Kalau kita misalnya gini, saudara, misalnya ada mitra saya nanti dekat dengan Pak Nurdin, ya otomatis pasti akan dibina, gitu loh. Seperti itu kondisinya. Karena pasti ada hukum sebab akibat di sini. Saya dulu belajar sama Bu Ratu Ira. Padahal saya dengan Bu Ratu Ira itu bukan upline downline gitu ya. Saya datang ke Bu Ratu Ira itu belanja itu ya, crossline. Saya datang ke sana, belanja sendiri, nota sendiri, bayar sendiri gitu kan. Sampai ya luar biasa. Ke Bu Ayi, ke Pak Amin. Kalau saya arah ke Sawangan, ke Depok, arah Tangerang, saya pasti belanja ke Pak Amin. Kalau saya arahnya misalnya ke Bekasi, itu ke Pak Esa, ke Tambun. Karena dulu kan kelilingnya naik motor. Jadi dari motor itu, dari rumah ke Tambun, naik motor. Pulang, nanti besok
dari rumah ke Tangerang, Cimone. Jadi lewatnya Gunung Sindur. Gunung Sindur, BSD, Tangerang, 5 jam. Tangerang. Yeah. Nanti pulang lewatnya Cikokol, Pondok Indah, Pasar Rebo, Jantung, ya lewatnya yang rame. Gitu. Supaya itu arahnya rute dulu kalau naik motor. Gitu. Dulu. Sekarang mereka udah bisa besar. Sehingga ini saya bangun di sekitar Semarang, wilayah Semarang. Jalur ibu, jalur adik, jalur istri, jalur saudara-saudara, begitu. Nah, hari ini juga lagi ini dimasukin sama teman-teman di Honda, ex Honda. Gitu. Mereka ya sel-sel saya dulu. Mereka dulu melihat saya awal-awal ngebangun HNI zaman HPA sampai sekarang. Gitu. Ya mereka dulu mencibir, mencemooh, nggak akan sukses dan sebagainya. Tapi ternyata mereka ngelihat status di Facebook. Jadi ya itulah pentingnya Facebook itu diupdate. Gitu. Kan keren kalau foto Facebook itu profilnya itu ngeteknya di Brussels. Nah, gitu. Ngeteknya itu di Swiss. Ya. Ngeteknya itu di Milan. Nah, itu yang mahal di situnya. Jalan-jalan yang mahal di situnya. Meskipun tersiksa ya misalnya. Gimana nggak tersiksa coba? Udah suhu dingin, makannya susah, jalannya jauh, capek, lelah. Tapi ketika foto itu bersejarah. Itu yang membuat saya hari ini bersemangat bersama HNI. Tidak kendur. Dan merasa marah dengan diri sendiri kalau tidak bergerak. Makanya kondisinya saya kalau nggak ngisi Zoom begini tambah sakit. Sebenarnya istri udah ngelarang, istirahat dulu lah, nggak usah ngisi Zoom. Kalau ngisi Zoom nggak usah teriak-teriak begitu, tapi nggak bisa ditahan juga. Nah itu Bapak sekalian, terima kasih. Sudah jam 21.30. Saya kayaknya butuh istirahat. Suaranya belum balik sebenarnya. Ini jantungnya yang belum beres ini, jantung paru-parunya belum beres. Karena semoga sembuh, Pak. Karena luka di usus halus. Jadi ususnya luka buat masalah di jantung sama di paru-paru. Ada ilmunya nanti insya Allah. Saya juga sering pengennya sih konsultasi sama dokter ya. Tapi saya lihat dokternya jauh. Nyerah. Saya kemarin paling kurus itu 80 kilo pas sakit. Jadi ini kecil, badannya kecil, 80 kilo. Sekarang 83, 84 lagi. Ya, idealnya sih 87. Saya 56. 56. Ya siap. Terima kasih semuanya yang sudah menyimak. Ya inilah materi kita. Insya Allah kita akan berikan lagi edukasi-edukasi tentang prospecting dan sebagainya. Terutama adalah ngitung bonus. Banyak orang yang penasaran ngitung bonus. Tapi saya pastikan. Kalau saya pribadi sih Pak nggak mau ngitung bonus karena udah dihitung sama HNI. HNI pasti jujur, saya malah yang kalau ngitung bonus. Ya. Tapi ini pasti. Insya Allah Milad 9 nanti akan dilaksanakan offline. Dan tidak mungkin diundang seluruh mitra HNI. Pertama, tidak ada gedung yang sebesar, yang sebagus SICC. SICC itu kapasitasnya 10.000. Kalau dipakai social distancing, 1 meter, itu paling cuma 3.000. LED aja udah 600. Sama pasangan udah 1.200. Belum manajemen, belum karyawan, belum direktur dan sebagainya. Ya kemungkinan besar memang yang diundang hanya yang offline itu hanya LED. Jadi kalau nanti pengen ikut Milad offline, ya harus LED. Dan kata kuncinya bulan ini paling terakhir penentuan. Gitu. Karena kemungkinan besar Milad itu akan diadakan kalau enggak Juli Agustus. Siap ya. Tapi kalau enggak LED bulan ini, ya apa-apa. Jangan dipaksakan. Daripada stres nggak bisa tidur. Itu. Masih ada tahun depan. Setahun lagi. Itu.
Nanti pas saya platinum, nah teman-teman baru LED. Gitu ya. Amin. Amin. Pak mau Terima kasih. konsultasi sebentar sebenarnya. Ada waktu nggak Pak? Konsultasinya pakai itu aja di grup Oke lah. Ya. Gitu ya. Kita tutup bersama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanaka wa bihamdika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu. Izin live ya Pak. Sehat. Jazakallah khairan Pak Khalid. Sama-sama. Semoga lekas sembuh Pak. Terus nih infonya. Assalamualaikum. Lekas sembuh. Tutup ya. Amin.